semua, semoga sehat ya. Gimana sekolahnya? Udah pada masuk belum? Mungkin sebagian besar sekolahan di Indonesia saat ini menggunakan sistem pembelajaran daring ya, atau sekolah virtual. Terus gimana sih supaya pembelajarannya bisa tetap efektif meskipun secara daring? Berikut 5 cara belajar pada masa pandemi atau sekolah virtual agar lebih efektif. Pertama, mengetahui pola belajar anak. Setiap anak cenderung memiliki kepribadian yang unik, sehingga memiliki cara belajar yang berbeda pula. Ada banyak sekali cara belajar anak, mulai dari auditori, visual, hingga kinestetik. Anak yang memiliki gaya belajar kinestetik biasanya lebih cenderung aktif, bergerak lewat sebuah permainan. Berbeda dengan anak yang memiliki gaya belajar auditori yang lebih menyukai ketenangan. Terus gimana sih caranya agar orang tua bisa tahu anaknya termasuk ke dalam tipe yang mana? Nah, sebagai orang tua, sebaiknya sering-sering menghabiskan waktu bersama anaknya. Nah, ditanyain tuh anaknya memiliki masalah apa, baik ketika belajar maupun aktivitas sehari-hari. Nah, kemudian orang tua bisa tuh mengomunikasikannya kepada sang guru. Dengan begitu, orang tua bisa tahu anaknya masuk ke dalam tipe belajar yang mana. Yang kedua yaitu memberikan tugas atau permainan dengan sistem STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics, yang berfokus pada aspek kolaborasi, komunikasi, research, mencari solusi, berpikir kritis, dan juga kreativitas. Nah, ada banyak tuh manfaatnya dengan menggunakan metode tersebut. Di antaranya yaitu anak akan belajar berproses, melihat pola. Selain itu, metode yang digunakan ini berbasis teknologi ilmiah. Jadi anak akan mendapatkan banyak informasi baru yang mengharuskan mereka untuk berpikir lebih kritis dan juga kreatif. Yang ketiga, memperhatikan gangguan yang merusak konsen anak. Kira-kira apa sih yang mengganggu konsentrasi anak saat ini? Yaps, gadget. Gadget merupakan salah satu hal yang sangat merusak konsentrasi anak. Kids zaman now ini bisa menggunakan gadget bahkan lebih dari 10 jam. Wah, lama banget ya. Nah, oleh karenanya, hal ini perlu perhatian khusus dari orang tua. Bisa nih dengan cara hanya memberikan waktu sekitar 2-3 jam saja kepada anak untuk menggunakan gadget. Bisa digunakan untuk bermain game ataupun menonton. Tapi tetap harus diawasi ya, seperti saat menonton YouTube misalnya. Kira-kira yang ditonton oleh sang anak ini mengedukasi atau malah menjerumuskan anak. Yaitu menemani anak saat belajar. Nah, hal ini bisa sangat efektif nih dilakukan oleh orang tua, yaitu dengan cara menemani sang anak saat belajar atau saat sedang sekolah virtual. Nah, jadi saat anak merasa kesulitan atau tidak paham pada suatu materi yang disampaikan oleh gurunya secara virtual tersebut, dia bisa bertanya langsung tuh kepada orang tuanya. Nah, jadi di situ anak akan lebih paham dengan materi yang dijelaskan oleh gurunya. Dan hal itu akan menumbuhkan kepercayaan diri yang lebih baik pada sang anak. Terakhir, menjaga komunikasi dengan guru. Menjaga komunikasi itu memang sangat penting ya teman-teman, terutama komunikasi antara orang tua dan juga guru. Nah, saat pembelajaran di rumah, biasanya orang tua bingung tuh, mau ngajarin anaknya gimana. Nah, dengan komunikasi, orang tua bisa nanya tuh sama gurunya, kira-kira metode apa yang bisa diterapkan saat di rumah, yang biasanya diterapkan saat di sekolah. Begitupun sebaliknya, saat sekolah virtual, guru bisa bertanya kepada orang tuanya, kira-kira ada masalah atau hambatan tidak saat pembelajaran virtual tersebut. Dengan begitu, mereka bisa mencari solusi apabila terdapat kendala, dan pembelajaran bisa lebih efektif. Oke, jadi itu tadi 5 tips belajar saat pandemi atau sekolah virtual agar lebih efektif. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.